Halo, Ibor di sini. Cuma mau ngasih beberapa statement. Beberapa hari ini banyak banget yang cerita ke aku tentang nemuin suatu kejanggalan di tes TKD. Intinya tentang nilai peserta yang baru 15 sampai 30 menit nilainya udah 400-an lebih. Ini terjadi di beberapa tempat, beberapa tanggal, dan beberapa sesi, tapi yang paling banyak di up adalah yang terjadi di BKN Kanrek Horas. Banyak dari kalian yang nanya pendapatku. Pendapatku ya nggak tahu. Aku nggak tahu, aku nggak punya pendapat apa-apa tentang ini. Aku baru tahu kalau bisa terjadi kayak gini. Otomatis aku nggak ngerti bisa kejadian kayak gini. Positive thinkingnya ya pertama mungkin dia emang pinter. Yang kedua emang live score-nya ada sistem yang bermasalah. Karena di beberapa kejadian ada yang cerita kalau nilai yang keluar di monitor itu beda dengan yang ada di live score. Kalau sudutnya ya bisa macam-macam. Tapi yang lebih penting dari semua prasangka mau itu baik atau buruk, kalau memang peserta ngerasa janggal dan butuh penjelasan, mintalah penjelasan ke BKN sebagai penyelenggaranya. Itulah fungsinya diadakan live score, jadi semua orang bisa kontrol pelaksanaan TKD yang baik. Yang bersih, kalau ada indikasi praktek-praktek yang nggak bersih, semua bisa tahu, bisa laporin, dan bisa ikut bersih-bersih. Semangat BKN dan Kemenpan tetap pada penyelenggaraan seleksi ASN yang kompetitif, bersih, profesional. Makanya aku dukung kalau kalian mau speak up, karena BKN pasti akan dengar. Speak up lah dengan cara yang kalian bisa dan kalian tahu. Ada banyak kok kanal aduan untuk hal-hal kayak gini, mulai dari helpdesk-nya BKN itu sendiri, Ombudsman RI, lapor.go.id, even KPK RI. Kalian nggak usah ragu, kalian nggak usah takut, coba aja semuanya, just try. Speak up bukan berarti menuduh, kalian cuman ingin suatu kejelasan, karena itulah hak kalian sebagai rakyat untuk tahu dan jelas tentang semua hal yang masuk di ranah kebijakan pemerintah. Makanya tanyalah ke BKN atau lembaga-lembaga resmi yang udah aku sebutin tadi. Kalau kalian tanya ke aku ya ujung-ujungnya aku juga berprasangka, karena kayak yang aku bilang tadi, aku baru tahu bisa kayak gini, dan dengan pengetahuan awamku tentang TKD ngerasa it's just like an impossible thing. Tapi kalau kalian ngadu ke lembaga yang benar, ada kesempatan aduan kalian bakalan ditindaklanjutin dengan baik dan benar. Siapa yang harus speak up? Ya kalian semua, anggota Kompi. Bersatulah, saling bantu, sadarlah kalau ini menyangkut ke perjuangan kalian semua. Jangan ada yang ngerasa aman karena udah lolos PG terus diem-dieman. Tapi yang lagi gerak juga jangan saling hasut, biar gerakan kalian tetap fokus dan berdasarkan fakta. Dan kalau perjuangan kalian udah kelihatan membuahkan hasil, ada penjelasan yang konkret, ya udah. Diterima kalau emang masalah yang di speak upin udah clear. Kalau belum ya lanjut terus. Lakuin apa yang bisa kalian lakuin. Instagram, Twitter. Bisa DM buat kalian yang lebih pengennya personal. Tapi kalau masif yang nanyain ya viralin aja. Nanti kan dijawab di medsosnya dan semua orang bisa baca. Yang penting satukan suara. Jelas yang diminta. Jangan aneh-aneh. Jangan dikembang-kembangin. BKN pasti nanggepin kok. Dan penting juga aku pesan kalau hal ini udah selesai, jangan kalian jadikan hal ini untuk mengeneralisir peserta-peserta TKD yang nilainya tinggi-tinggi. Karena nilai 490, 480 itu hal yang mungkin banget kok dicapai di TKD. Ya tentu dengan prasyarat udah belajar bener-bener dan prediksi waktunya wajar. Jadi jangan sampai ada kecurigaan membabi buta, ntar muncul video YouTube lagi. Tuduh kalau angkatannya baru masuk, proses seleksinya gak bener. Karena itu bakalan nyakitin hati teman-teman kalian, teman seperjuangan kalian yang udah belajar bener-bener. Ingat, kita sayang IPDN, kita sayang Indonesia, kita cuma nggak pengen kalau ada fraud, baik yang tidak sengaja, lebih buruk yang disengaja oleh oknum-oknum kampret kurang ajar, yaitu pasti hal yang kita semua nggak pengen kan. Aku nggak tahu ya, aku ya penasaran aja, aku nggak ada kepentingan, ini bukan tesku, nggak ada keluargaku juga yang ada di sini, murni penasaran kok bisa sih kayak gitu, apa sistemnya fraud, apakah ada sistem fraud atau human fraud di sana, I don't know. Itulah kenapa kalau kalian ada yang ngerasa janggal, ada yang ngerasa dirugikan, kalian boleh ngomong, boleh tanya, minta penjelasan. Thumbs up buat kalian semua yang udah berani speak up. Semoga rasa penasaran kalian akan dijawab dan dijelaskan oleh pihak yang berwenang. Sukses terus, aku Ibor dari Ibor 23. Stay strong and goodbye.